حي على الصلاة حي على حي على الله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Setiap khutbah Jumat itu harus ada 5 rukunnya. Yang pertama harus dibacakan hamdalah. Yang kedua sholawat pada Rasulullah. Yang ketiga tilawah, petikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang keempat yang juga merupakan rukun adalah disampaikannya wasiat, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Maka mohon izin dan perkenan hadirin jamaah sekalian, khatib menyampaikan wasiat yang paling dasar, yang paling utama, yaitu wasiat iman. Mari kita jaga, kita pelihara, dan kita pertahankan sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah berkenan nantinya memanggil kita dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu dan perintah-perintah untuk ibadah, boleh dibilang sebagian besar ibadahnya itu masih disuruh untuk mengikuti ibadah umat terdahulu. Sebutlah misalnya sholat. Sholat yang diperintahkan Allah pada Nabi Muhammad selama beliau tinggal di Mekah 13 tahun ditambah beberapa tahun di Madinah, itu tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini adalah rumah suci, rumah ibadahnya umat terdahulu,
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi walaupun Nabi bertempat tinggal di Mekah dan Ka'bah ada di depan mata, kiblatnya bukan ke Ka'bah. Itu di masa-masa awal. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, setelah Nabi hijrah ke Madinah, 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, beberapa tahun kemudian, barulah kemudian Allah berkehendak untuk menyempurnakan agamanya. Disempurnakanlah syariat sholat, salah satunya adalah dengan dipindahkan arah kiblatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau kita hitung-hitung, periode 23 tahun itu lebih lama menghadap Masjidil Aqsa-nya ketimbang ke Masjidil Haramnya. Ini menunjukkan bahwa memang syariat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad merupakan bagian atau sambungan atau sequel dari syariat-syariat yang Allah turunkan pada umat-umat sebelumnya. Sumbernya satu dari Allah, tapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan syariat yang turun kepada nabi-nabinya, khususnya pada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, hadirin jamaah sekalian, adalah puasa. Ketika di Mekah selama 13 tahun belum ada ibadah puasa. Baru turun perintah puasa itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Lagi-lagi kita menemukan perintah dalam Al-Quran di mana Nabi disuruh berpuasa itu mengikuti umat sebelumnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, surat Al-Baqarah ayat 183, di bagian akhir itu kita akan menemukan lafaz di mana Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga puasa ini kepada umat sebelum kamu. Para mufassir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu. Sebagian mengatakan bahwa ini menunjukkan dulu umat terdahulu juga berpuasa dan Nabi Muhammad lalu diperintah untuk berpuasa. Tapi sebagian lain yang mengatakan juga bahwa yang berpuasanya ya ikutilah umat terdahulu itu. Karena pada ayat 183 itu belum disebut kata Ramadan, malah disebutnya umat terdahulu. Nah, ini sebagian mufassir mengatakan baru nanti di ayat 185 Allah baru bicara tentang Ramadannya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi menurut sebagian mufassir ada dua pendapat. Yang satu mengatakan dari 183 sampai 180 itu satu kesatuan. Memang itu perintah untuk sholat Ramadan, puasa Ramadan. Tapi sebagian mufassir lagi mengatakan oh tidak. Yang 183 itu perintah untuk puasa ngikut orang-orang Yahudi. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi memang sempat mengikuti puasanya orang Yahudi terlebih dahulu sebelum puasa Ramadan, yaitu orang Yahudi berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi bertanya, apa kaitannya 10 Muharram ini dengan puasa? Ini adalah hari raya kami. Kami merayakan kemenangan umat Yahudi, umat kami, yaitu khususnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran bala tentara Fir'aun. Diselamatkannya itu tanggal 10 Muharram, maka kami merayakannya sebagai lebaran. Lalu Nabi mengatakan bahwa kalau begitu saya juga akan puasa seperti kalian puasa. Saya kenal dengan Nabi Musa. Maka sempatlah Nabi berpuasa Asyura, ikut puasanya orang Yahudi. Baru setahun kemudian ada perintah untuk puasa bulan Ramadan, maka yang wajibnya adalah Ramadan, tapi yang Asyuranya, yang 10 Muharramnya tetap disyariatkan, hanya saja jatuhnya menjadi sunnah. Nah, jamaah sekalian, apa reaksi orang-orang Yahudi ketika mengetahui bahwa ternyata Nabi Muhammad ini awalnya disuruh ibadah ikut mereka, ikut Yahudi, tapi sedikit demi sedikit kemudian berpindah. Sholatnya sudah tidak lagi ke Baitul Maqdis, puasanya sudah puasa Ramadan, dan banyak lagi nanti paket-paket ibadah yang sudah tidak lagi ikut
dengan apa yang ada pada ajaran agama Bani Israel itu. Reaksinya adalah mereka kecewa, mereka marah, dan mereka tidak terima. Padahal yang memerintahkan itu adalah Allah langsung. Artinya mereka bukan berurusan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan hanya utusan. Apapun yang Allah perintahkan dia kerjakan. Bahwa orang-orang Yahudi di Madinah tidak terima urusannya sama Allah. Kenapa ributnya kepada Nabi Muhammad? Tapi memang begitulah sikap dan kelakuan Bani Israel. Awalnya mereka sangat mendukung Nabi Muhammad, tapi lama-lama mereka menjadi pengkhianat, bikin gara-gara, bikin masalah, lalu sampai terjadi akhirnya perang dan pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Saat itulah kemudian Allah menurunkan penjelasan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani itu kenapa kok sekarang jadi kayak gitu? Karena kamu sudah tidak ibadah seperti yang sebelumnya. Karena ibadahnya sudah ngikutin wahyu Allah yang terakhir, yang merupakan representasi dari perintah Allah juga, tapi tidak sama. Nah, karena tidak samanya sudah tidak ikut lagi mereka, maka orang-orang Yahudi kemudian mulai bikin ulah. Dia tidak akan ridho padamu wahai Muhammad sampai kamu balik lagi ibadahnya seperti sebelumnya. Itulah latar belakang kenapa orang-orang Yahudi dan juga Nasrani tidak ridho atas perintah-perintah Allah, yaitu disempurnakannya syariat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya tidak semua syariat yang turun pada umat terdahulu itu dihapus. Dalam beberapa hal kita juga masih menjalankan. Hanya saja memang ada penyempurnaan. Artinya kita tetap sholat, hanya saja teknik sholatnya kemudian disempurnakan. Kita tetap puasa, hanya saja teknik puasanya disempurnakan. Begitu juga zakat dan yang lain-lainnya. Seharusnya tidak ada masalah. Tapi karena mereka merasa kecewa, tidak lagi diikuti, tidak lagi dijadikan kiblat, maka mereka kemudian melakukan ulah. Nah, oleh karena itulah maka kemudian akhirnya terjadi ketegangan-ketegangan. Bahkan sebagian orang-orang Yahudi ada yang diusir dari Madinah, ada beberapa peperangan dan sebagainya. Walaupun itu tidak dilakukan oleh seluruhnya, hanya mereka yang ekstrim saja, hanya mereka yang kasar saja yang tidak menerima. Sebagiannya tetap mau ikut dengan apa yang Allah sudah turunkan, kan karena mereka juga tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, karena prinsipnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang sudah Allah perintahkan. Semoga Allah nantinya matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin, mari kita lengkapi rukun khutbah yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan kita berselawat pada Rasulullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'ala sahabati ajma'in, 'anil tabi'in wa atba'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa 'ala ni'amihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon rapat dan lurus saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.